Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian tengok samping kanan kiri kalian terlebih dahulu. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada sampah, tolong dimasukkan ke dalam saku terlebih dahulu atau ke dalam tas terlebih dahulu. Lalu kalian dapat membuangnya ketika pembelajaran telah selesai. Nah, selanjutnya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin. Bersiap, berdoa, selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Alifah, Hadir, Fitri, hadir, Revi, hadir. alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, minggu kemarin kalian telah membahas mengenai kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian ada yang tahu apa saja makna mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Alifah. Makna dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dengan menentang penjajahan. Alinea kedua yaitu kemerdekaan yang harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan terakhir yaitu alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi itu adalah makna keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, di mana kompetensi dasar yang akan dicapainya yaitu menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, fungsi, dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat memahami dan mengerti apa saja kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945, serta kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, mekanisme pembelajaran kali ini yaitu Ibu akan mendiskusikan, Ibu akan membahas terlebih dahulu, membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang 1945 ini. Lalu Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 atau 2 kelompok yang nantinya akan mendiskusikan mengenai tugas yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya ialah
Selanjutnya mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, adakah yang tahu hubungan konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu apa? Saya tidak tahu, Bu. Jadi, hubungan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi ini ialah Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagian atau bagian dari konstitusi yang merupakan konstitusi tertulis. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar ini sangat penting untuk negara, untuk sebuah negara. Pertama, karena Undang-Undang Dasar ini lahir dari awal mulanya raja yang bersifat sewenang-wenang terhadap rakyat atau bawahannya. Maka dari itu Undang-Undang Dasar ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan dari raja ataupun pemerintah. Nah, selanjutnya itu ialah Undang-Undang Dasar ini diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan, dan selain itu diperlukan juga untuk mengatur hak dan kewajiban pemerintah maupun hak dan kewajiban warga negaranya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Dan adanya Undang-Undang Dasar ini yaitu berguna untuk agar terjaminnya penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia secara pasti, karena hukumnya pasti gitu. Lalu Undang-Undang Dasar ini kedudukannya ialah Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum dan hukum dasar tertinggi. Jadi kedudukannya itu merupakan hukum dasar tertinggi. Nah, jadi peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini harus berlandaskan dan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh bertentangan dengan isi dari Undang-Undang 1945 tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya ini mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang 1945. Nah, sifat konstitusi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat tertulis dan tidak tertulis, dan selanjutnya fleksibel dan rigid. Nah, sifat tertulis itu merupakan konstitusi yang tertulis dalam naskah dan telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Selanjutnya sifat konstitusi yang tidak tertulis itu jadi konstitusi yang tidak tertulis dalam naskah. Nah, selanjutnya yaitu kelompok keduanya itu fleksibel dan rigid. Nah, jadi
ada dua sudut pandang dari sifat fleksibel dan rigid ini, dimana jika sudut pandang yang pertama ini merupakan cara mengubahnya. Jadi kalau fleksibel itu cara mengubahnya mudah atau tidak memerlukan cara-cara istimewa untuk mengubahnya, jadi tidak terlalu sulit. Kemudian untuk yang rigid, kalau rigid cara mengubahnya cukup sulit atau cara mengubahnya itu memerlukan cara-cara tertentu. Nah, selanjutnya itu yang kedua, sudut pandang kedua, mudah tidaknya perkembangan zaman, melalui perkembangan zaman atau menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kalau sifat yang fleksibel itu dia bisa dikatakan fleksibel jika jika konstitusinya dapat mengikuti oleh perkembangan zaman, jadi menyesuaikan perkembangan zaman. Selanjutnya, kalau sifat yang rigid itu dia sulit untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya itu ialah mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama sebagai alat kontrol, di mana jadi apakah undang-undang yang di bawah dari Undang-Undang 1945 ini sesuai atau berlandaskan tidak sih dengan dasar hukumnya, yaitu sumber hukumnya yaitu Undang-Undang 1945 ini. Jadi peraturan yang undang-undang yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai fungsinya yang kedua ialah sebagai pengatur. Jadi bagaimana sih kekuasaan itu disusun, diatur atau dilaksanakan oleh para masyarakat ataupun pemerintah. Yang ketiga itu sebagai penentu. Jadi Undang-Undang Dasar 1900 ini sebagai penentu hak dan kewajiban dari negara ataupun aparat negara dan warga negara. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk diskusi yang dibagi menjadi dua kelompok saja ya. Jadi kelompok sini, kelompok kanan dan kelompok kiri. Nah, Ibu akan membagi tugasnya, kalian diskusikan kepada kelompok kalian sendiri. Nah, jadi kalian diskusikan mengenai upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam lingkungan sekolah, pergaulan maupun masyarakat. Nah, kalian diskusikan, Ibu tunggu selama 10 menit, lalu nanti kalian akan perwakilan kelompok akan menjelaskan di tempatnya masing-masing ya. Iya, Ibu tunggu ya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, tolong berdiri. Ya, sebutkan jawaban kalian. Ya. Perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah yaitu belajar dengan
dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tuntunan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, upacara bendera dengan tertib dan terhormat untuk mencegah katakan kecintaan kepada nusa dan bangsa. Dan ketiga, yaitu bersikap jujur dan sopan kepada bapak atau ibu guru di seluruh warga sekolah. Dan kedua, berwujud Undang-Undang 1945 di lingkungan pergaulan, yaitu bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan serta saling melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, yaitu menghargai pendapat teman sebagai perwujudan keadilan dalam mengemukakan akan pendapat. Keempat, bermusyawarah dengan teman untuk memutuskan masalah bersaudara. Yang ketiga, yaitu perwujudan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1945 di lingkungan masyarakat, yaitu pertama, memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Kedua, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat. Dan keempat, yaitu sebagai perwujudan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, dari pembelajaran kali ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya. Undang-Undang 1945 itu merupakan sumber hukum atau hukum dasar negara yang kedudukannya tertinggi. Dan selain itu, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai alat pengontrol dan pengaturan dan penentu. Nah, betul. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagai sumber hukum dan hukum dasar yang tertinggi. Selain itu, fungsinya itu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Nah, berhubung waktu sudah habis, maka saya cukupkan. Kalian membaca materi yang akan dilakukan minggu depan, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan. Nah,